Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam semuanya yang selalu diberkati dengan kesuksesan, kelancaran rezeki ya. Semoga untuk malam hari ini. Dalam waktu dekat naik nggak ini? Belum waktunya. Oke, untuk hari ini ya, malam hari ini di live ini kita analisa juga nantinya. Besok masih lanjut turun atau ada naik ya. Untuk di live kemarin saya sudah bikin analisa sebenarnya ya, bahwa nanti saat FOMC di tanggal 29 ya, waktu waktu UTC atau waktu sana Amerika, kemungkinan besar akan terjadi dump ya, lebih dalam ya. Mengingat ya, untuk saat ini kan masih shutdown Amerika. Nah, untuk data-data yang sebenarnya mau dirilis, untuk Fed itu bingung mau lihat data dari mana, kan banyak data yang belum muncul, belum rilis ya. Dia mau memutuskan untuk memotong suku bunga atau enggak ya, untuk selanjutnya itu dia masih bingung ya. Kemungkinan ketidakpastian ini menimbulkan market akan dump seperti itu. Atau lebih buruknya lagi, ternyata nanti di form sih, ya, the Fed menyatakan mungkin akan di cancel untuk pemotongannya, ya, diundur. Itu bisa membuat Bitcoin lebih dalam, ya. Kemarin kan kita sudah bahas ya bahwa Powell tidak mengomentari soal moneter yang terjadi saat ini, ya. Dan ya, untuk Trump ini lagi berselisih lagi dengan Cina ya. Berselisih lagi dengan Cina, di mana Trump mengancam kembali untuk kenaikan tarif besar-besaran terhadap produk Cina yang masuk ke Amerika. Ini saya juga belum mencari tahu ya. Ini kenapa Trump ini tiba-tiba mengancam lagi ya tentang kenaikan tarif. Kalau ada yang tahu coba di komen ya. Dan ini juga sudah dikonfirmasi ya untuk di eh, akun X-nya Donald Trump juga ya. Jadi di sini di-tweet lagi oleh Bitcoin BTC Archive ya. Ya, di sini dikatakan Trump mengunggah omelan panjang mengenai Cina, mengancam akan menaikkan tarif sembari mengatakan tidak ada alasan untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Pasar tidak menyukai yang ini. Ya, ini memang mungkin ini yang membuat Bitcoinnya jatuh ya. Pokoknya untuk di bulan ini kemungkinan Bitcoin lebih dalam ya. Satu, karena Amerika sedang shutdown. Dua, The Fed bingung mau komentar apa ini nantinya ya di FOMC. Dia mau memberi keputusan motong suku bunga atau enggak, di cancel atau diundur ya untuk pemotongannya. Nah, itu nanti penentuannya di akhir bulan ini. Oke. Dan di sini ditweet ya dari Merlin the Trader. Inflasi Amerika kembali di atas 2,22%. Fed tidak bisa mengabaikan hal ini. Powell berada di bawah tekanan. Powell benar-benar bingung sebenarnya. Di dalam situasi yang tidak menentu ini ya, pasar itu akan pesimis ya, seperti itu. Untuk di tadi siang ya, saya sudah bikin analisa untuk di 2 hari yang lalu. Itu analisa saya masih sama untuk posisinya, dan untuk saat ini juga masih sama ya untuk posisinya. Kemungkinan besar ya yang terjadi nanti ya dam lebih dalam. Kemarin kita sudah bikin analisa ya. Jika nantinya ini menembus dari support di 118, itu bisa lebih dalam turun ke 115. Jika 115-nya kemarin ini di 114 ya. Di 114 atau 115 ya.
itu dia bisa di ini nih, menyentuh di 108. Bisa menyentuh kembali di 108 jika support di 108 ini ditembus, ya bisa lebih dalam di bawah 108 tentunya ya. Parahnya itu di situ. Ya. Bisa lebih dalam di sekitar 105. Jadi untuk saat ini ya, kalau dibilang akan naik di waktu dekat, belum ya, belum. Karena untuk di bulan ini The Fed bingung ya, mau menurunkan atau menaikkan suku bunga. Karena untuk kebijakan moneter hari ini sampai hari ini di Amerika itu masih menggila ya. Jadi belum pasti untuk kebijakan moneter hari ini ya, karena masih shutdown. Kemudian untuk data-data yang seharusnya rilis itu belum dirilis. The Fed masih bingung. Datanya dia akan melihat dari mana. Kemungkinan dari data lama atau dari data swasta ya, yang dia perlukan untuk ya memutuskan keputusan mau potong suku bunga atau enggaknya itu ya di akhir bulan ini. Dan itu tadi ya, Amerika sedang ramai lagi dengan Xi Jinping, dengan Cina ya, dengan Cina. Ini ya, Trump mengancam akan melakukan kenaikan tarif besar-besaran untuk produk Cina yang masuk ke Amerika. Dan seperti yang kita tahu ya, beberapa waktu lalu isu kenaikan tarif ini membuat pasar tidak baik-baik saja. Ya. Altcoin sedang jatuh semua ya. Altcoin sedang jatuh semua ini. Wah, mantap ini kalau kalian serok saat jatuh-jatuh seperti ini, itu mantap. Ini biasanya saya mengakumulasi beberapa altcoin ya, yang sering saya bahas tentunya untuk SRP, kemudian PAM ya, kemudian TRX, kemudian untuk plasma ini saya mengincar plasma juga, kemudian untuk yang kemarin ya Ether ya, itu saya juga mengincar karena Ether itu akan terbang ya, sama seperti Hype ya, Hyperliquid. Dan tentunya untuk hari ini memang untuk altcoin itu turun ya. Kemarin saya sudah info juga tentang Ethereum. Ethereum itu akan menyentuh di 4.000 ya. Kemarin di 4.500, 4.300 turun terus ya. Dan SRP juga mengalami penurunan untuk SRP. Jadi kemarin kita bikin analisa juga SRP ini akan menyentuh di 2,71 ya. Ini hampir menyentuh. Apakah ini akan ditembus? Jika ditembus ya untuk SRP di 2,71 itu dia bisa dalam lagi ya. Nah, untuk saat dalam lagi tentunya itu akan saya serok lagi. Wah, ini bisa lebih dalam nih ya SRP ini ternyata ya. Bisa lebih dalam bosku ya. Wow, wow, wow. Mantap sekali nih. Oke. Di 2,6 juga bisa ya. Kemudian untuk PP juga ya mengalami penurunan. Ini sudah melewati sesuai yang kita analisa juga ya. Kemarin kita analisa dia akan tembus di 8971 ya, dengan 50 di belakang koma. Jika PP itu melewati lebih dalam lagi bisa ya. Ini di 80 dengan 50 di belakang koma. Wow. Ini karena nanti indikasinya Bitcoin akan mengalami penurunan dalam sekali. Nah, untuk kemarin yang mungkin ya sudah ikut live dan ya memantau, tentunya pasti profit nih untuk sekarang. Karena untuk analisa selalu saya buatkan analisa di siang hari. Kalian bisa cek analisanya di aplikasi. Aplikasinya bisa kalian download ya. Download di Play Store. Di situasi yang tidak baik-baik saja ini, Trump ini sedang mengumpulkan beberapa ini ya, beberapa calon kandidat untuk ketua The Fed yang baru. Ini sudah ada 5 nama ya, 5 pesaing, yaitu Bowman,
Weller, Wasset, Warts, dan Reader ya. Nah, pilihan Trump ini ya yang akan mendukung kebijakan-kebijakan Trump ke depan, mempermudah ya, Trump, karena yang kita tahu ya, untuk Powell memang sering sekali membandel ya dengan apa yang diinginkan Trump. Nah, Trump kan dari dulu kemarin ya sering berembus rumor Trump marah akan memecat segera si Powell. Nah, karena tentunya si Powell tidak mudah untuk dipecat, karena Powell kan tetap di ini ya, di koridor yang sesuai ya, aturan-aturan sesuai, dan ya memang Powell tidak sejalan dengan pemikiran Trump, karena tanggung jawab the Fed ya untuk ini ya menyeimbangkan atau yang namanya membuat ekonomi Amerika tidak terlalu goyah, apa ya namanya, pokoknya aman lah, ekonomi Amerika aman. Tapi sejak shutdown ini ya, kebijakan-kebijakan moneter yang diambil oleh Trump ini ya bikin Powell pusing ya. Karena memang semuanya bertentangan dengan apa yang diinginkan atau yang hendak diterapkan oleh Powell, itu jauh ya, tidak sesuai. Oke, kita cek aja ya untuk analisa kita. Ini kemarin saya sudah katakan ya bahwa besok ya, kemarin saat live, besok yaitu hari ini itu akan lanjut untuk turun nih, dan saat ini ya melikuidasi lebih dari 610 juta untuk posisi long ya. Berarti untuk shortnya ini masih 116 atau 5 kali atau 6 kali lebih gede ya. Kalau 6 kali lebih gede, besok bisa lanjut lebih ya. Mungkin di 4, mungkin kalau turun ya di 4 kalinya. Ya misalnya kalau shortnya terlikuidasi hanya 100, berarti longnya itu di 400, seperti itu ya. Jadi masih bisa lanjut. Kemudian kalau kita lihat untuk di fundamentalnya ya. Untuk fundamental sendiri ya, kalau kita lihat untuk indeks mata uang dolar itu minus, artinya Bitcoin naik, dan Bitcoin dominance itu plus, artinya Bitcoin naik, dan indeks pertukaran itu minus, artinya Bitcoin naik, dan indeks ketakutan untuk fear and greed-nya minus, itu artinya Bitcoin turun ya 3:1. Kemudian untuk di data order book, untuk di data order book ini jelas ya, kalau kita lihat memang untuk order book untuk di skala 1:100 kemungkinan ya untuk penurunan ini akan lebih dalam. Coba kita cek ya, kita tunggu dulu, ini belum berubah nih. Nah, untuk kalian ya yang mungkin ambil posisi short ya sesuai yang kita analisa tadi siang, tentunya kalian sudah profit nih ya, karena sudah menyentuh di 118. Ini turun lagi ya, pokoknya turun hari ini ya. Kemarin saya sudah katakan ya turun short. Nah, ini bisa turun lebih dalam nih 117. Mantap, 117.500 bisa disentuh nanti ya. Oke. Oke, kemudian untuk di analisa kita di sini kita cek ya. Untuk analisa teknikal ini netral ya kan, tadi siang netral ini. Apakah masih netral ini? 1 2 3 4 5. Netral ya. Ini masih netral untuk indikatornya ya. Netral, netral, netral. Ada 5 yang netral, berarti netral lah ya. Tapi di sini kita lihat selnya di sini ada 3 dan buy-nya hanya 1 ya. Ya netral sama sell ya. Tetap untuk arahnya akan turun ya. Kita ambil keputusan untuk tetap untuk short ya. Dan semuanya lagi turun ya, tentunya untuk kalau kalian ambil posisi short ya pasti untung ya. Ini sesuai yang kita analisa nih ya. Jadi untuk posisi yang kita analisa tadi ya, kalian bisa ambil posisi short di 121.000 ya. Kalau naik ambil lagi di posisi 120.000. Tadi sempat menyentuh di 120.000 ke atas ya. Di 100 sekitar 120
sorry, untuk di 122 ya. Jadi posisi short kalau dia menyentuh di 121.000 dan short lagi di 122. Nah, tadi sempat menyentuh di 122.500. Nah, di 122.500 ini ya, kalau kalian take profitnya di 118 tentunya itu profit ya. Nah, mantap sekali ya. Ini sesuai yang kita analisa tentunya ya, sesuai yang kita analisa. Oke, mantap sekali dan besok tetap lanjut turun ya. Kalau kita lihat di sini, ini baru muncul nih ya. Untuk kalau kita menggunakan whole Street ya, untuk whole Street ini indikatornya baru membentuk, baru permulaan, kemungkinan besar besok itu akan berlanjut ya, untuk berlanjutnya seperti ini ya. Nah, lebih dalam bosku ya, seperti itu. Pakai aplikasi apa bang? Apanya? Ini Trading View, semuanya bisa ini ya, bisa menggunakan Trading View. Tinggal buka aja tradingview.com. Itu semuanya banyak. Trading View itu nggak hanya kripto ya, saham, forex juga bisa dicek. Oke, untuk kemarin kan kita sudah analisa ya bahwa kalau dia tembus di 118 ya. Jadi kalau ditembus nih 118-nya ya, jika ditembus ya untuk di 118 itu akan lebih dalam bosku ya. Jadi kemarin kita analisa biasa ini ya, 118-nya ini ditembus bleng ya, itu bisa lebih dalam. Jika 118-nya ditembus ya, ya dengan syarat apa, 118-nya ditembus. Kita ganti warnanya aja nih. Nah, oranye. Ditembus dan bisa menyentuh di mana nih? Di area 115.116 ya, seperti itu. Yang mempengaruhi apa bang? Untuk hari ini kenapa kok turun bang? Hari ini turun karena Trump lagi marah-marah nih. Trump lagi marah-marah ya. Kenapa Trump marah-marah? Nggak tahu ya. Ini lagi marah-marah ya. Trump mengancam kenaikan tarif besar-besaran pada produk Cina yang masuk ke Amerika. Ini saya belum cari tahu nih kenapa alasannya marah-marah lagi tentang tarif dagang lagi nih ya, yang diusung. Ya, yang kita tahu tarif dagang kemarin ya, ketika Trump mengumumkan tarif dagang itu Bitcoin bereaksi tidak baik. Nah, ini Trump marah-marah lagi, tarif dagang akan dinaikkan untuk produk Cina yang masuk ke Amerika. Ini di tweet langsung oleh Trump sebenarnya ya. Nih ya, Donald J. Trump ya, ini diposting oleh Bitcoin Archive ya, BTC Archive ya. Di sini dikatakan ya, Presiden Trump mengunggah omelan panjang mengenai Cina, mengancam akan menaikkan tarif sembari mengatakan tidak ada alasan untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping maksudnya ya. Nah, ini yang menyebabkan hari ini Bitcoin bereaksi untuk dump. Nah, nggak expect nggak expect pokoknya untuk tiba-tiba Trump marah-marah. Wah, ada apa kok turun? Ternyata Trump marah-marah. Dan padahal saat ini di Amerika sedang shutdown ya, sedang shutdown. Ini yang menyebabkan ekonomi, kebijakan moneter yang tidak menentu untuk uh, Amerika, membuat pasar juga lebih pesimis ya, tidak ada keoptimisan di market ya. Dan dua, untuk The Fed tadi ya, bingung, kemarin kita sudah bahas, dia tidak berkomentar tentang kebijakan moneter yang terjadi sekarang ya. Jadi untuk Powell ini bingung besok saat FOMC dia mau menaikkan atau tidak, sorry, mau menurunkan atau tidak, itu masih bingung untuk di akhir bulan ini ya, di FOMC di tanggal 29 ya, tanggal 29 waktu Amerika sana, ETC ya, waktu ETC. Nah, apakah Bitcoin akan tembus lebih dalam lagi? Ya, saya rasa bisa ya. Jadi untuk di FOMC sekarang aja turun ya, apalagi nanti fast FOMC-nya. Jadi fast FOMC ya, itu akan lebih turun lagi. Ya, mengingat kemarin bahwa FOMC di hari ini ya, di tanggal 17 atau 18 kemarin ya, itu kan FOMC tuh. Itu turunnya. Pasar bereaksi untuk turun ya pas FOMC kemarin, September.
Nah, yang dikhawatirkan apa? Kemarin kan Bitcoin sempat sideways di sini nih, ya di area 108, 109, 108 itu Bitcoin sideways. Bitcoin sideways jika ditembus di 108 ya, ini bisa dalam seperti ini nih. Nah, bisa dalam seperti ini, ya. Ya nggak langsung lurus dalam gini, meliuk-liuk ya. Ini menurut pendapat saya sih ya, apalagi saat ini sudah terindikasi turun ya sesuai analisa yang kita buat untuk kemarin dan hari ini sesuai. Nah, kalian bisa take profit nih ya. Untuk yang 120 itu take profit kita yang pertama, 119 take profit kita yang kedua dan 118 take profit kita yang ketiga. Nah, kalau kalian belum take profit di TP pertama, TP kedua ya, tenang saja, kalian trailing aja untuk profit kalian di trailing ya, untuk stop lossnya dipindah ya, seperti itu. Coba di komen ya, ini lagi nge-lag nggak ya, internetnya nge-lag nggak? Coba di komen, internetnya lagi nge-lag nggak? Nanti kayaknya begitu ya. Aduh, internetnya nge-lag ya. Coba di komen komen komen. Turun ya, turun ya. Kalau ini di 118, ini ya sesuai analisa kita ya, TP di TP yang ketiga. Jadi TP pertama di 120.000, 115 TP kedua dan 118 TP yang ketiga. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan yang lebih, maksudnya itu profitnya lebih ya saat nanti ini turun ya. Ini turun, jangan lupa untuk trailingnya ditaruh di bawahnya TP ketiga di sini ya. Semuanya dipindah stop lossnya seperti itu ya. Di trailing aja untuk stop lossnya ya, biar bisa profit lebih gede lagi. Oke, karena saya kalau trading gitu ya, saya trailing aja untuk stop lossnya. Apakah lanjut untuk besok? Lanjut untuk turun? Lanjut, masih lanjut. Jadi untuk besok masih lanjut ya. Kemarin kan kita sudah bahas juga ya. Untuk likuidasi kemarin kan di 500 saat kita live ya. Untuk di 500 dan untuk likuidasi longnya terlikuidasi 520 jutaan dan untuk shortnya di 160 jutaan itu 3 kalinya ya. Jadi bisa berlanjut, ternyata berlanjut nih. Sekarang lebih gede lagi di 600 juta terlikuidasi untuk posisi long dan short ya hanya 120 juta. Apakah besok lanjut ya? Besok lanjut turun. Nah, kalau kalian ambil short lagi besok ya, itu tunggu nanti kalau dia mulai ya mungkin sekarang turun di sini ya, mengalami pantulan ya, sedikit mengalami pantulan ya. Open posisi di saat pantulan itu dan take profit sewajarnya. Nah, tapi besok kita bikin analisa lagi, kita akan open posisi di area mana, di harga berapa dan take profitnya berapa ya, di harga berapa besok. Kok besok? Nanti siang ya, nanti siang, sorry, nanti siang. Nanti siang. Ini sudah ganti jam, berarti ya nanti siang di jam 12 ke atas ya untuk bikin analisanya. Tapi sepertinya untuk di akhir minggu ini ya, hari Sabtu ini Bitcoin akan turun. Menurut saya ya. Karena sekarang saja sudah bereaksi untuk turun ya. Sekarang di market ini ya, market New York ya, kalau nggak salah market New York bergerak ini ya. Jadi memang untuk market New York itu kelihatan banget bergeraknya. Biasanya untuk di market Asia, Eropa ya, ini juga memantau. Nah, sebenarnya kalau Asia ya pagi jam 7 jam 8 ya mulai. Kalau di market New York di jam setengah 8 setengah 9 ya. Kalau market Eropa itu jam 2 siang. Nah, coba di komen-komen ya. Di komen-komen untuk
kalian ya yang sudah profit coba di komen-komen ya. Tuh indikatornya ini menunjukkan untuk strong ya, strong untuk bearish semua. Yang menyebabkan penurunan ini dari omelan Trump nih ya. Nih ya, Trump mentweet. Ini saya belum cek langsung ke Trump ya. Ini yang di tweet ya, di screenshot oleh BTC Archive. Trump mengunggah omelan panjang mengenai China ya. Ya, seperti sejarah ini ya, sejarah perang tarif kemarin itu yang membuat Bitcoin turun ya. Dan hari ini ya Bitcoin turun. Jangan lupa untuk take profit ya. Kalau mungkin kalian ingin take profit yang sudah ambil short atau di trailing aja untuk stop lossnya ya. Di trailing stop. Yang tanya pakai aplikasi apa bang? Aplikasi apa maksudnya? Untuk aplikasi kita ada di Play Store. Aplikasi analisa Crypto X. Di situ ya itu cuma aplikasi untuk ini ya memantau dari analisa analisa kami ya, analisa saya setiap hari. Itu analisanya di setiap hari selalu bikin analisa Senin sampai dengan Sabtu. Hari Minggu nggak ada analisa ya. Dan kalian harus tetap dior lagi ya. Analisanya hanya sifatnya sharing, nggak mutlak ya. Hanya sharing nggak mutlak dan tidak 100% akurat. Ya, sebagai sharing di mana kalian bisa ini ya, apa itu namanya? Mengcompare ya antara analisa kalian dengan analisa saya. Mungkin kalau sejalan atau mungkin kalian nggak setuju dengan analisa saya seperti itu. Untuk beberapa hal kalian bisa cek tuh di aplikasi saja. Bitcoin turun lebih dalam, mantap ini. Untuk yang ambil short ya, tentunya posisi saya lagi short dari kemarin ya, lagi short dari kemarin. Karena analisanya masih sama. Posisi kemarin 2 hari yang lalu masih sama dengan yang sampai hari ini. Ya, jadi 2 hari yang lalu saya gunakan untuk di kemarin dan yang kemarin saya gunakan di kemarin ya di hari apa nih? Ini hari Sabtu, hari Jumat itu posisinya masih sama di hari Kamis posisinya masih sama di hari Rabu. Seperti itu ya. Karena dilihat-lihat posisinya masih sama. Jadi untuk posisi kita untuk open posisi dan take profit masih sama. Dan ya seperti yang saya katakan kemarin ya, karena dari Bitcoin saat dia sideways sampai saat dia all time high ini di sekitar 16% ya. Wow, ini 16% loh ya. Di 16%. Nah, kalau 16%-nya ini turun setengahnya saja ya, setengahnya yaitu di 8%, itu sekitar di 115 ya. Ini yang kita tunggu ya, turun di 50% dari kenaikan kemarin yaitu di angka 115.800. Dan
tepat sekali ini di support juga. Wow, ini benar-benar bisa kesentuh kalau untuk 118-nya dijebol ya. Untuk ini supportnya nih ya, support berikutnya 115 100. Kalian bisa cek ya untuk sendiri, diukur-ukur sendiri ya. Nah, untuk kalian yang mungkin pengen menganalisa sendiri ya, kalian bisa menggunakan beberapa indikator yang sudah tersedia sebenarnya di internet ya. Yang biasa saya gunakan itu ada di CoinClass, kemudian untuk di TipRank ya. Untuk TipRank seperti ini ya. Untuk indikator nih, indikator technical analysis, kalian bisa cek di bagian yang ini ya, Bitcoin USD technical analysis. Untuk tadi siang kita sudah bikin analisa ya, beberapa analisa. Nah, sekarang kalau kita lihat memang netral lebih banyak dan buy-nya ini cuma satu ya yang masih terlihat, artinya memang kemungkinan besok ini akan strong sell ya. Ini akan sell 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 ya, seperti itu ya. Kemudian untuk dari CoinClass kita cek untuk di fundamental tadi, bahwa untuk fundamental ini tidak menentukan ya, cuma melihat dari arah ya, pembalikan arah atau berubah pemikiran ya dari market ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat indeks mata uang dolar itu minus, artinya Bitcoin naik ya. Kemudian Bitcoin dominance itu plus, Bitcoin naik. Untuk saldo pertukaran Bitcoin itu minus, transaksinya gede sampai minus-minus nih, kekurang dana, artinya Bitcoin naik. Dan indeks ketakutan itu 65, kemarin di 72, sekarang 65, artinya turun 3/1 untuk bullish. Nah, kita cek di tingkat likuidasi ya. Kalau tingkat likuidasi hari ini ya, untuk long lebih gede berarti itu bearish ya. Kemudian untuk di data order book, biasanya untuk di data order book ini ya, posisi angkanya itu saya buat untuk posisi open posisi dan take profit, seperti itu ya. Ini yang gunakan sebagai harga acuan untuk open posisi di harga berapa dan take profitnya di berapa, seperti itu. Ini bagian data order booknya ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya untuk di ini yang warna hijau ya, untuk transaksinya yang kotak gede ini. Untuk kotak gede itu likuidasi ya, tingkat likuidasi perkiraan itu dia akan turun di 116, seperti itu. Misalnya ini di 116 ke di 118. Nah, itu kan ada space nih antara 118 dengan 116, itu kan ada space yaitu di angka 117. Nah, kalian bisa open posisi di mana? 117.500 misalnya, seperti itu ya. Dan take profitnya di mana? Di 116.500. Dan apabila dia naik lagi, maka kita bisa open posisi lagi di 118.500 ya, dan seterusnya, seperti itu ya. Untuk perbedaan di sekitar 1000 poin ya. Nah, seperti itu ya. Karena kita menggunakan scalping ya, seperti itu. Tekniknya teknik scalping aja. Apakah Bitcoin berlanjut turun? Ya, ini wah, tembus nih 117 ya, bosku. Tembus 117-nya. 118-nya ditembus ya. Nih, sepertinya bisa nih kesentuh 115-nya ya. Entah hari ini atau besok ini kesentuh 115-nya, bisa kesentuh ya. Bergerak 1000 poin aja ya, itu bisa Bitcoin. Apalagi 2000 itu bisa ya. Ini aja sedari tadi ya, di jam berapa nih ya, sekitar jam 8 ya. Wah, ini jam 8 sampai hari ini itu sudah 3% ya, bergerak 3%-nya sudah luar biasa ya, luar biasa. Nah, kalau dia turun di sini 115 itu 5%. Wow. 5% itu sangat gampang bagi Bitcoin.
Nah, dan ini jauh ya dari MA50. Kalian bisa cek ini untuk MA yang merah ini ya. Untuk garis merah ini MA50 dan itu jauh di bawah MA50. Dan untuk dari whole suite ya MA50 juga jauh ya. Ini jauh, jauh, jauh. Jadi kemungkinan besar untuk turunnya dalam nih ya. Kalau seperti ini biasanya turunnya dalam ya. Ini akan dalam. Seperti ini ya. Ini ya yang kita gambarkan sepertinya akan seperti ini. Jauh sekali. Mantap sekali ya. Untuk hari ini juga altcoin ini lagi turun semua altcoin. Mungkin saya akan serok-serok lagi untuk PAM ya. Ini saya tunggu PAM di 0,004 ya. Kemarin sudah saya jual di 0,007 ya. Sempat naik lagi 0,007 yang sebelumnya saya itu serok PAM di 0,003 ya. Artinya sudah naik 2 kali lebih. Kemudian untuk plasma, wow ini mantap ini lagi turun 45%. Ini diserok lagi mantap ya. Kemudian untuk token S standar ya. Dia standarnya di 0,3 ya. Stabilnya dia di 0,3 untuk saat ini. Kemarin sempat sebelum jatuhnya dia di 0,6. Dan untuk TRX itu dia stabilnya di sini nih di 0,33. Meskipun dijatuhkan lagi dia naik lagi 0,33. Untuk tahun depan sekitar tahun depan bisa naik 2 kalinya. Ini yang lagi booming ya. GoAI ini lagi naik gila-gilaan ya, sudah naik di 1263 dan mantap. Kalau naik seperti ini ya, kalau lagi booming naik itu nggak akan saya kejar ya. Nyantai aja, turun aja, nunggu turunnya saja. Jangan mengejar saat naik, jangan takut ketinggalan ya. Jangan ada kepikiran, wah ini kalau nggak serok nanti ketinggalan. Nggak usah begitu ya. Tunggu saat koreksinya saja. Untuk Ester juga ya. Kita tunggu saat nanti dia koreksi dalam aja. Kalaupun kita nggak serok ternyata dia naik terus ya sudah. Kita cari yang berpotensi aja yang lainnya. Karena untuk kripto itu setiap hari itu muncul ya. Dan saat ini sudah di 22,53 juta. Wow. 22 juta bosku, 22 juta 530 ribu. 22 juta 530 ribu kripto yang terdaftar di coin market cap. Wedian ya. Kita refresh dulu. Nah ya, ini sudah ditembus. Apakah ini ya akan lanjut turun atau dia reversal naik ya?
ini atau dia akan naik seperti ini ya, mengingat untuk shutdown masih berlanjut, Trump lagi marah-marah dengan Xi Jinping, mengancam Xi Jinping ya. Kemungkinan besar market pesimis ya. Betul. Lagi marah-marah dengan Cina, bosku. Betul sekali ya. Dampak war tarif AS Cina, betul. Tiba-tiba Trump mengancam ya akan menaikkan tarif besar-besaran. Jadi Trump ini hari ini ya, dia itu panjang lebar men-tweet ya. Ya pokoknya intinya dia akan mengancam akan menaikkan tarif besar-besaran pada produk Cina yang masuk ke Amerika. Ya. Seperti ini ya. Donald Trump, kalian bisa cek aja untuk di Twitternya ya, di akun X-nya. Nah, ini sudah di-tweet oleh BTC Archive ya. Presiden Trump mengunggah omelan panjang mengenai Cina, mengancam dan menaikkan tarif sembari mengatakan tidak ada alasan untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Wow, kayaknya lagi gak karu-karuan nih Trump nih. Mau dibawa kemana sih pemerintahnya ya? Ada aja gebrakannya yang bikin market delosor ya. Ini luar biasa nih ya. Trump. Yang kita tahu memang saat perang tarif ya beberapa bulan yang lalu ya, saat pertama kali Trump menjabat itu langsung ada tarif ya, tarif besar-besaran. Wah, itu juga market bereaksi ini ya, delosor juga ya, bereaksi dam juga ya. Dan ditambah untuk saat ini lagi shutdown, artinya nggak menentu ya sebenarnya untuk kondisi Amerika ini, untuk kondisi apa itu namanya, kondisi moneter. Karena kemarin untuk dari The Fed sendiri, Powell itu juga nggak mengomentari soal moneter dan tidak menyinggung soal suku bunga. Entah nanti di FOMC ini The Fed mau menurunkan apa enggak, kita nggak tahu ya. Menurunkan atau tetap ya tarifnya. Kalau tetap market delosor, kalaupun turun tetap delosor. Ya, sepertinya akan tetap delosor karena posisi saat ini Bitcoin sudah bergerak turun ya. Maka sentimen negatif ini akan semakin besar nanti di akhir bulan ini saat FOMC. Apakah benar seperti itu? Ya, ini cuma pendapat saya ya. Kenapa ya? Untuk saat FOMC nanti akan delosor ya. Karena untuk FOMC yang kemarin aja itu delosor. Karena sebelumnya ya banyak yang sudah mengakumulasi dari 107.000 ke sini ke atas itu saat FOMC ini ya, di sini ya FOMC-nya itu 9% lebih ya, anggap aja 10%. Nah, itu kemudian banyak yang take profit ya di sini, take profitnya. Nah, kemudian ternyata naik, ternyata dikiranya naik ini akan lanjut, ternyata didam lagi lebih dalam di sini dan ini akhirnya setway di situ. Nah, untuk FOMC kali ini kemungkinan akan turun karena hal yang sama. Ini sudah naik lebih dari 16% ya. Ini sudah naik di 16% ya. Di 16%. 16%-nya sekarang turun ya. Turun ya.
di hampir 8%. 8%-nya itu sekitar sini ya. 8%-nya di sekitar 115.800-an. No, kalau turun 50% dari kenaikan kemarin, ya kalau turun lagi lebih dalam. Sulit banget market sekarang. Ya, untuk saat ini memang untuk apa ya namanya? Periode turun ya. Jadi untuk yang ambil posisi posisi long atau yang serok-serok, tunggu-tunggu. Tunggu aja saat turun ya. Tunggu nanti turun lebih dalam dulu ya. Mungkin di setelah akhir bulan ini ya. Ya, setelah FOMC lah ya. Kalau mau ingin serok atau ingin ambil posisi long atau ingin serok-serok altcoin ya. Sebenarnya kalau altcoin itu serok saat turun seperti ini, Bitcoin turun, altcoinnya lagi turun. Ya diakumulasi. Nih lagi turun semua, diakumulasi aja. Untuk altcoin itu pasti ikut delosor semua. Saat Bitcoin turun, altcoin turun, diakumulasi turun, ada uang lagi serok ya, ada uang lagi serok. Jangan langsung langsung apa itu namanya all in ya. Dibagi aja. Kalau kalian punya dana nih ya, untuk dana kalian misalnya 1 juta ya, ini hanya perumpamaan 1 juta, masukkan dulu 100.000 serok apa gitu ya, serok altcoin misalnya ya, serok pam lah ya, pam 100.000, nanti turun lagi serok lagi 100.000, turun lagi serok lagi 100.000, sampai nanti akhir bulan atau sampai habis ya 1 juta kalian seperti itu. Tapi ingat ya, jangan menggunakan uang panas, uang dingin. Seperti itu. Untuk jadi seroknya jangan langsung blok 100% kalian serok buat satu kali serok. Dibagi ya, dibagi aja. Seperti itu caranya. Kalau saya seperti itu. Kalau saya ada dana nih sekarang ya 10 juta, ya 1 juta saya serokkan apa itu ya. Serok nanti saya serokkan lagi itu. Saya serokkan lagi kalau turun lagi 2 hari lagi mungkin turun saya serok lagi, atau seminggu lagi turun saya serok lagi seperti itu. Karena kemungkinan ini akan turun sampai dengan akhir bulan ini. Fomsinya turun bosku. Sederhana ya. Jadi kalau yang alt in hati-hati. Apalagi memes ya. Kalau memes itu kan kita tahu ya, setiap hari itu muncul baru-baru ya. Kalian bisa cek di Coin Market Cap, itu muncul yang baru-baru ini. Untuk yang baru dimasukkan mana nih news. Memes coin itu tiap hari ada bosku. Ya, jadi kalau kalian misalnya ya mendapati memes coin yang berpotensi, kalian sekali masuk kalau sudah profit ya sudah take profit, ganti yang lain aja, cari yang lain. Seperti itu ya. Jangan jangan di hold jangka panjang kalau memes. Jadi gara-gara war atau Bitcoin mau habisin lever X di volume 15.000, war ya. Dan memang mau ini ya, bukan lever menghabisin lever X gimana? Support support ini ya, support bosku ya. Ya sekitar sini 115.000. Dan ini penurunan memang karena war. Nah, didukung lagi dengan shutdown dan didukung lagi dengan moneter yang tidak menentu sekarang di Amerika. Wah, pokoknya lagi kacau lah ya. Untuk dan itu menimbulkan ke sentimen negatif ya untuk di market. Sentimen negatif apalagi kemarin infonya ya, The Fed ini nggak menyinggung soal pemotongan suku bunga untuk FOMC nanti. Kayaknya The Fed bingung ya mau ambil data dari mana, karena beberapa data sedang tidak dirilis. Dia bingung untuk data yang dia perlukan itu tidak ada ya. Apakah dia menggunakan data lama nantinya atau menggunakan data dari data swasta seperti itu ya.
Kalau saya masih fokus ke short, jadi nanti kalau Bitcoin ya, ternyata Bitcoin untuk saat ini kan lagi turun ya. Untuk mungkin nanti atau besok ya, ini dia turun ya, misalnya turun ya dari sini, ya ternyata dia mantul lagi di sini. Ya saya ambil posisi lagi untuk nanti short lagi ya. Posisi saya saat ini masih fokus ke short. Ya, seperti itu. Nanti siang kita analisa lagi. Nanti siang. Ya, setiap hari saya selalu bikin analisa ya. Analisanya kalian bisa cek untuk di aplikasi. Download aja aplikasinya di Play Store ya. Analisa Crypto X. Ketik aja analisa Crypto X. Dan untuk hari ini ya, untuk 3 TP ini sudah tersentuh ya. Tentunya untuk kalian ya, jangan lupa untuk di take profit atau kalian trailing aja untuk TP kalian ya. Untuk stop lossnya di trailing aja. Ini sesuai yang kita analisa untuk hari Jumat ya, hari Jumat tadi. Dan untuk hari ini kemungkinan akan lanjut turun ya. Ini strong banget ya, penurunan mungkin di 116. Dan untuk tingkat likuidasi itu masih gede, untuk di posisi long itu masih terlikuidasi lebih gede ya. Ini malah sekitar 4 kalinya ya. Wow, 650 juta tuh ya terlikuidasi untuk longnya. 650 juta. Wow. Dan untuk technical analysis ya, di sini kita lihat memang netral lebih gede, kemungkinan nanti ini akan menjadi sell semua. Strong masih sekarang masih netral. Ya. Dan tadi saya cek untuk volume spot memang di bulan ini itu turun. Artinya apa untuk volume spot? Ya, untuk yang menahan penurunan itu berkurang. Ya, volume beli di spot itu menurun. Yang menahan untuk biar nggak terlalu dalam turunnya itu berkurang. SRP ya, SRP kemarin kita sudah bahas juga ya. Kita sudah tanda ini ya di 2,71 ya. Dan hampir kesentuh ya. Kalau ini hari ini Bitcoin lanjut turun, SRP ini bisa tembus ini ya di bawah 2,7, 2,71 ya, di bawah 2,71. Kemarin kita bikin ini, saya bikinkan di sini ya untuk support. Untuk PP tentunya ini sudah melewati ya tembusnya di 89 sudah ditembus. Untuk selanjutnya di sini nih lebih dalam 8037 dengan 50 di belakang koma. PP itu sempat lebih dalam ya, sekitar di area sini. Nah, ini ya PP di 52 ya, lebih dalam kemarin itu sempat di 52. Kalaupun kembali ke situ ya jangan lupa untuk di share dan take profit kalau kembali ke 10 ya. 10 berapa ini? 10 dengan 50 dengan 40 di belakang koma. Karena kalau kalian misalnya ya share saat penurunan di sini, kita coba ya. Sini. Wow, take profit di 16, 0,16. Artinya itu kalian sudah profit 209%. Nah, saat turun ya, yang mungkin kemarin sudah serok di atas ya, kalian serok lagi di bawah dan take profit saat PP naik kembali. Tuh, makanya kalau memes itu jangan langsung all in ya. Untuk di ini ya di serok dikit-dikit seperti yang saya katakan tadi. Untuk altcoin juga berlaku seperti itu karena cara saya juga begitu ya. Untuk di
serok dibagi beberapa kali untuk menseroknya. Mau masih masuk sekarang gimana serok? Eh, jangan turun sekarang. Tunggu turun dulu. Marketnya lagi anjlok semua. Memes coin semuanya lagi anjlok, apalagi MOK, PP ya. Itu kan masih berbasis komunitas dan mengandalkan hype aja. Seperti itu ya. Nih turun nih untuk MOK. Ini aja masih baru mulai nih ya, baru mulai strong, ini turunnya nanti strong ya. Ini posisinya sama. Kalau kalian lihat ya posisi MOK ini ya, ini mirip-mirip dengan Bitcoin. Posisi candlenya ini turunnya. Nih, ini akan lebih dalam nih ya. Untuk supportnya di sini bosku ya. Nih kita coba kasih. Nah, dengan 61 ya, 6188 dengan 60 di belakang koma. Bisa lebih dalam. Ini baru saja mulai ini untuk hill switch, untuk indikator hill switch bisa lebih dalam. Dan ini masih jauh di bawah MA50 bosku ya. Jadi wow, dalam. Seperti itu ya. Kalau sekarang ya, kalau serok sekarang itu nggak cocok, nanti akan turun dulu ya. Nanti aja nih, nanti saat Bitcoin turun ya, turun lebih dalam. Mungkin sampai akhir bulan ini Bitcoin akan turun ya. Sampai sampai nunggu selesai FOMC. Nunggu selesai FOMC tanggal 29 waktu ETC, kemungkinan di WIB ya tanggal 30 ya. WIB malam ya tanggal 30. Nah, WIB malam tanggal 30. Tanggal 30 berarti hari apa ini? Hari Kamis. Kamis. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu itu mungkin masih turun ya. Mungkin di minggu berikutnya sudah mulai ada tanda-tanda naik. Mungkin saat FOMC ya. Ini beritanya kurang mendukung sebenarnya nanti, seperti yang kita bahas tadi di awal. Apalagi ini pas akhir minggu ya. Kalaupun naik itu akan didam lagi dulu. Jadi lihat dulu aja nanti. Kita analisa lagi nanti saat pas FOMC aja, atau setelah FOMC analisa arahnya Bitcoin mau naik apa enggak. BTCD, BTC maksudnya, Bitcoin turun. BTC dominan, dominan. Iya, untuk saat ini masih ya, arahnya akan turun ya. Seperti itu. Dan hari ini ya, untuk likuidasi, 3 likuidasi mungkin akan lanjut ya. Sampai berapa bang kira-kira paling bawahnya? Nggak ada yang tahu sampai berapa. Cuma kita perkiraan aja.
Ya kalau ini sudah ditembus nih ya, tadi kita sudah bahas. Untuk paling dekat akan ditembus lagi di 115 seperti itu. Apa bisa lebih dalam? Bisa saja. Ya seperti itu. Ya 115 ini 50% dari kenaikan sebelumnya ya. Jadi kalau kita ukur dari sini saat setway kemarin ya, di titik setway ini perkiraan itu sekitar 16% nih, sekitar 16%. Kalau 16%-nya ya dibagi dua atau 50%-nya, penurunannya sekitar di 115. Seperti itu. Dan sekarang ya, dan sekarang itu sudah berapa persen? Coba kita cek. Kalau di sini itu sudah 6%, 6,72% ya, kurang lebih 2% lagi. Apa bisa lebih dalam? Bisa. Ya, kita tadi sudah bahas untuk kemungkinan saat FOMC nanti akan terjadi dump. Paling parah di berapa? Paling parah di sini nih, 108. Ini kan dia lagi sideways pas sekitar 108 109 ya. Biasanya kalau ada sideways parah seperti ini, Bitcoinnya itu harus kembali dulu ke situ. Bitcoin harus kembali dulu ke sini nih biasanya. Aduh bang, nyangkut di 102. Wow, berarti kemarin ambil posisi long. Itu ini tadi ya, ambil posisi long saat naik di sini tadi. Wow. Padahal kemarin kita sudah ini ya analisa bahwa posisinya akan short ya. Dan tadi juga kita analisa posisinya short. Posisi kita ambil short aja, sell. Apalagi Trump lagi marah-marah ya. Trump lagi marah-marah. Untuk posisi kebijakan moneter di Amerika juga lagi nggak jelas ya. Shutdown masih berlangsung ya. Untuk beberapa data analisa itu, beberapa data ekonomi ya yang harusnya rilis ditunda, di cancel mungkin. Dan the Fed nggak punya data nih untuk memutuskan besok mungkin ya, saat FOMC. The Fed nggak punya data, jadi The Fed bingung nih ya. Makanya kemarin Powell nggak komen soal, nggak menyinggung soal suku bunga ataupun tidak menyinggung soal kebijakan moneter yang sedang terjadi di Amerika ya. Dan ditambah perparah, hari ini Trump lagi ngomel-ngomel ya. Intinya apa bang? Intinya kita fokus ke short dulu, seperti itu. Jadi intinya kita fokus ke short dulu aja. Kalaupun nanti Bitcoin dia ini ya reversal naik seperti ini, kita ambil short lagi aja, seperti itu ya. Ambil short naik, short dulu. Jadi intinya kita fokus ke short. Altcoin season bakal terjadi nggak bang? Analisanya belum jauh, masih jauh. Dan altcoin season itu juga nggak ada yang tahu. Nah kita lihat di sini nih, ini angkanya masih 51 ya, jauh ya. Altcoin season itu angkanya harus di 80 lah, yang paling strong 80 di sini nih. 75 sampai dengan 80 ya. 80 paling, 80 ke atas itu paling strong altcoin season. Tapi ya altcoin season kemarin terjadinya di akhir tahun 2024 yang lalu itu altcoin season ya. Dan banyak yang mengira itu bukan
bukan altcoin season, padahal itu altcoin season ya. Tiba-tiba semuanya naik, kan kalian tahu sendiri, tiba-tiba naik ya. Saat Trump itu dinyatakan menang di bulan November ya, itu sudah mulai kerasa naik. Kemudian Desember ada yang naik, seperti XRP naik ya, naik lagi, kemudian naik semualah intinya di akhir tahun kemarin. Nah, altcoin season ini kapan? Nggak ada yang tahu. Ini belum saatnya kayaknya. Iya, bear market. Dari tadi kita sudah bahas ini bear market, bosku. Yang kita bahas dari tadi soal short ya, bear atau posisi turun. Bearish. Makanya saya bilang tadi, kita fokus ke short dulu. Oke, nanti siang kita akan posting analisanya ya. Kalian jangan lupa untuk dipantau aja. Pokoknya di atas jam 12. Kalian cek aja di atas jam 12, setengah 1, jam 1 atau setengah 2 ya. Itu sudah saya posting untuk analisanya di melalui aplikasi ya. Biasanya itu saya posting dulu di situ. Kemudian ya kalau saya sempat bikin video, saya bikin video ya. Kalau enggak ya enggak ya. Karena kalau siang itu kadang saya sibuk ya, bosku. Nah, beberapa pekerjaan juga. Oh, oke, ini lebih dalam ya. Kemungkinan akan menyentuh ya, seperti yang saya katakan nih, 115. Oke, tetap dior ya, do your own research. Jangan lupa dianalisa sendiri dan kalian validasi sendiri untuk analisa kalian. Dan jangan lupa untuk selalu gunakan uang dingin ketika kalian ingin masuk ke kripto ataupun investasi apapun ya. Saya pamit undur diri dulu ya untuk di sesi live malam hari ini. Kita akan live lagi besok. Kok besok? Nanti ya. Ya besok lah hitungannya. Untuk nanti kita live lagi deh. Untuk analisanya kalian jangan lupa untuk cek ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.